Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Sinai. Selamat datang dan selamat beribadah juga buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan nyata bagi kita semua. Siap untuk beribadah pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa setiap kita ada sampai saat-saat ini itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita yang siap untuk beribadah, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Tuhan yang berjalan di depan kita, memimpin setiap langkah kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dengan segenap iman kita nyatakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh rasa syukur kita. Kau hiasi kehidupan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita angkat tangan, kita angkat suara kita. Kami ada, aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, sangat baik. Dan aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Kami hidup hari ini. Semua karena terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, mudah bagi kita untuk mengucapkan terima kasih Yesus ketika semuanya ada, semuanya nyaman, semuanya baik-baik saja. Kita dalam kondisi sehat, kita dalam kondisi baik-baik saja. Tapi mari putuskan pada pagi hari ini, ucapkan terima kasih-Mu pada Yesus di saat kondisi apapun hidup. Di dalam keadaan apapun kehidupan, Dia Allah yang setia. Dia Yesus yang senantiasa merancangkan kebaikan atasmu dan atasku saja. Entah apapun kondisi kita saat-saat ini, mari kita nyatakan pujian ini dengan penuh rasa syukur. Kami ada, aku
ada saat ini, semuanya karena kasih. Kami hidup hari, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat semuanya karena aku hidup hari ini. Yes Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Come on, aku ada saat ini. Yes Tuhan, semuanya karena aku hidup hari ini, semua karena kemurahan. Dengan rasa syukur katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Masyaka Bapa ya dalam ya dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat rasa syukur kita mengalami hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Biarlah lewat rasa syukur kita mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah lewat rasa syukur kita mengalami kuat kuasa Tuhan nyata di dalam hidup Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, damaiku, hidupku dalam-Mu Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Segala hal yang terjadi di dalam hidup kami, kami percaya kami tetap dapat melihat kuat kuasa tangan-Mu yang nyata itu menolong hidup kami Tuhan. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu cukup buat hidup kami Tuhan. Pimpin ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami, Engkau yang bekerja atas setiap kami Tuhan.
kami dipulihkan, kami mengalami kemenangan setelah ibadah ini. Kami siap memberikan yang terbaik lewat pujian syukur kami, lewat segala hal apapun yang ada di dalam diri kami saat-saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang setuju bahwa kita bersama Tuhan kita akan mengalami perkara-perkara besar, katakan haleluya. Kita pujikan pujian ini denganmu Tuhan. Mari semua tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Pujian kita katakan Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Dengan sorak-sorai indahnya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu kami kan berjalan, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita dengan iman kita nyatakan tak pernah ku ragu atas kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yesus pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Mari kita angkat tangan, kita angkat suara, kita katakan Yesus dalam hidupku berkuasa. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu kami kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang berjalan bersama Yesus katakan haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa dengan-Mu Tuhan kami sanggup melakukan segala sesuatu. Kuat kuasa-Mu nyata bagi kami di atas segala sesuatu. Sama-sama katakan Yesus berkuasa. Sekali lagi dengan satu suara, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Mari kita angkat tangan kita. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan-Mu Tuhan, yes Lord, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Sorak-sorai tepuk tangan yang terdahsyat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Yesus Allah kita adalah Allah yang perkasa buat hidup kita. Amin. Sebelum memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Saya mau Bapak Ibu Saudara memujikan pujian ini dengan penuh iman, keyakinan, sungguh-sungguh. Mari kita datang pada Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya. Amin Tuhan. Ada bagiku. Mari kita datang pada Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya. Dengan iman kita nyatakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Mari kita bersetuju dan kita katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan, Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya. Dengan iman kita nyatakan, tak usah ku takut. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku
Ku nyatakan sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan iman kita nyatakan tak usah ku takut Tuhan. Apapun yang sedang terjadi saat ini, mari kita nyatakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Yesus sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau pelindungku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mau nyatakan kayak mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi. Dengan iman kita nyatakan sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang hebat itu bersedia berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih oleh rahmat-Mu yang besar, Engkau mengundang kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kehebatanmu, kami merasakan kebesaranmu nyata dalam sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu, sehingga kami tetap kuat berjalan bersama-sama dengan Engkau. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sedialah hati kami untuk Roh Kudus menuntun dan memimpin kami dengan roh hikmat dan pewahyuan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah buat setiap kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, belajar dari seorang tokoh yang bernama Kaleb, yang terambil di dalam Yosua pasal yang ke-14. Kita akan melihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita
Yosua 14 ayat 10 dan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bapak Ibu, kalau kita melihat pasal 14, ini menceritakan tentang manakala Kaleb menghadap Yosua untuk meminta wilayah Hebron menjadi milik pusakanya. Wilayah ini adalah wilayah yang terbaik, sekalipun penduduknya adalah terkuat di tengah-tengah tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ada bangsa Enak yang begitu besar, begitu kuat, sehingga tidak banyak orang-orang Israel yang berani memasuki sana. Tetapi Kaleb menghadap Yosua untuk meminta wilayah itu. Dan kalau kita membaca dua ayat ini, kita melihat bahwa Kaleb bersaksi bahwa sekalipun usianya telah masuk 85 tahun, tetapi kondisinya masih sama kuat seperti saat Kaleb berusia 40 tahun. Wow, ini sesuatu hal yang luar biasa. Karena kualitas hidup Kaleb dan semangat juangnya tidak lapuk dimakan oleh usia. Banyak orang ketika bertambah usia, kondisi semangat hidupnya semakin turun. Bapak Ibu Saudara, tidak demikian dengan Kaleb. Seharusnya ini juga berlaku atas hidup kita. Semakin bertambah usia, kondisi fisik kita mungkin bisa saja menjadi semakin lemah. Tetapi kualitas hidup kita seharusnya tidak boleh menurun. Rasul Paulus pernah bersaksi di dalam kepada jemaat Tuhan di Korintus. Sekalipun manusia lahiriahnya semakin menurun, semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya semakin kuat. Kaleb, Paulus punya semangat yang sama. Semakin bertambah usia, hidupnya semakin maksimal, hidupnya semakin signifikan. Semakin bertambah usia, semakin banyak agenda-agenda Tuhan yang diselesaikan, dan semakin banyak orang yang menikmati buah dari kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini yang menjadi mimpi kita bersama. Orang-orang yang di dalam Tuhan itu bukan berarti semakin tua, semakin lemah, semakin tidak berdaya, bisa jadi secara fisik. Tetapi kita nggak boleh kehilangan semangat hidup. Kita nggak boleh kehilangan semangat juang. Kenapa? Karena yang terbaik masih ada di depan kita. Amin. Tuhan itu membuat kita terus naik dan tidak pernah turun. Nah, ketika ada banyak janji-janji Tuhan yang besar, tetapi kemudian kita kehilangan semangat juang, kita kehilangan kualitas hidup, kita akan gagal menikmati semua yang Tuhan janjikan. Hari ini kita belajar bagaimana Kaleb tetap menjaga kualitas rohaninya, menjaga stamina rohaninya, sehingga Kaleb tetap kuat di situasi apapun. Entah ketika dia menghadapi padang gurun yang begitu berat, generasinya semua mati kecuali keluarga Kaleb dan keluarga Yosua. Bahkan ketika sudah masuk tanah perjanjian, orang Israel pada umumnya sudah mulai menikmati tanah perjanjian dan mereka merasa cukup. Kaleb tidak. Aku harus menaklukkan sebuah tempat yang paling baik di tanah perjanjian, Hebron namanya. Dan kenapa Kaleb punya keberanian seperti itu? Karena Kaleb menjaga stamina rohaninya. Dia menjaga kualitas hidupnya. Mari kita belajar apa yang bisa kita lihat. Yang pertama, beriman. Ada 4 yang akan saya bagikan buat kita pagi hari ini. Yang pertama adalah beriman, yaitu apa? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari perhatikan ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kaleb beriman, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak sekedar ikut, tidak asal-asalan, tetapi Kaleb mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Menarik saudara, nama Kaleb sendiri artinya sebenarnya kalau orang Jawa nggak enak didengar. Kaleb itu artinya anjing. Seolah-olah derajatnya turun, tapi ternyata ada maksud orang tua ketika memberi seorang anak bernama Kaleb. Orang tuanya punya pandangan ke depan, dia berharap Kaleb hidupnya setia, loyal, sungguh-sungguh kepada tuannya. Dan bersyukur Kaleb punya Tuhan yang luar biasa, yang dapat dipercaya. Yehova namanya, Tuhan semesta alam namanya. Itu sebabnya Kaleb ternyata membuktikan dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Nah, imannya dibuktikan dengan apa? Dengan tetap mengasihi dan menghormati Tuhan. Ketika seluruh umat Israel meragukan Tuhan, meragukan kepemimpinan Musa, mereka memberontak, mereka gak percaya janji Tuhan. Tetapi Kaleb tetap mempercayai seluruh janji Tuhan. Bahkan ketika Kaleb, Yosua, dan 10 pengintai lainnya disuruh Musa untuk mengintai tanah perjanjian, sekalipun semua ngomongnya negatif, Kaleb berkata positif. Dia memperkatakan janji Tuhan, dia percaya penyertaan Tuhan. Sekalipun kondisinya ketika dia berusia 40 tahun waktu itu hampir-hampir mati karena akan dilempari batu oleh orang-orang Israel yang takut masuk tanah perjanjian. Itu sebabnya ketika Musa melihat roh yang begitu percaya kepada Tuhan, Musa berkata kepada Kaleb, karena kamu sungguh mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati, tanah ini akan menjadi milikmu dan menjadi milik kepunyaan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita untuk menjaga iman kita tetap teguh. Ketika berkat-berkat Tuhan melimpah kepada kita, kita tidak berpuas diri dan kemudian mulai kendor mengiring Tuhan. Atau manakala kesulitan yang begitu berat, lalu kita mulai meragukan penyertaan dan kasih Tuhan, kita mulai kehilangan iman. Mari belajar seperti Kaleb yang terus mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Iman kita kepada Tuhan itu adalah dasar atau pondasi hidup kita untuk tetap tegak berdiri menghadapi situasi apapun. Orang yang tidak punya iman yang benar, tidak punya iman yang teguh, hidupnya akan selalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan saudara pasti ketika kecemasan hidup terus-menerus menggerogoti kita, imunitas kita menurun. Gak heran wajahnya keblongot butuh, wajahnya lebih tua dari seharusnya. Tetapi kalau kita punya iman yang teguh, kita bisa menolak untuk takut, kita bisa menolak untuk khawatir. Kecemasan gak punya ruang dalam hidup kita, sehingga hidup kita tetap seger, fresh. Dan Kaleb berkata, usia 85 tahun sama segernya ketika aku berusia 40 tahun. Wow. Jangan sampai kita usia 40 tahun udah kayak 85 tahun. Kenapa? Karena dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, gak percaya, hidup pengen mengendalikan sendiri. Tapi orang yang semeleh bersandar kepada Tuhan, selalu percaya pada penyertaan Tuhan, dia selalu melihat hari-hari ke depan itu dengan penuh iman. Percayalah, usia boleh 85, tapi kondisinya seperti 58. Amin saudara. Satu waktu ada seorang anak kecil bernama Asa, umur 6 tahun. Dia sangat ingin pergi ke museum di kota. Dan dia memimpikan, seandainya aku bisa masuk ke museum itu. Papahnya di hari liburnya mengambil kesempatan untuk ngajak Asa dari desa pergi ke kota. Yuk nak, papa antar kamu pergi ke museum. Si Asa begitu senang. Tapi saudara perhatikan, ketika sepanjang perjalanan dari desa menuju kota, Asa selalu bertanya kepada ayahnya,
Papa tahu enggak di mana museumnya? Tahu, Papa tahu tempatnya. Papa tahu jalannya enggak? Tahu, Asa. Tanya lagi, kita nanti tersesat enggak, Pak? Enggak, tenang saja, Papa sudah pernah ke sana, Papa tahu jalannya. Terus nanti kalau Asa haus bagaimana? Nanti Papa beliin minum. Kalau Asa lapar gimana? Nanti Papa beliin makan. Pak, nanti kalau di museum nggak ada toilet bagaimana? Kalau Asa pengen pipis, ada nak. Terus tanya sepanjang perjalanan. Bahkan ketika papanya mulai masuk ke jalan yang sempit, Pak kok jalannya sempit, kita tersesat nggak nanti? Enggak, ini jalan lebih cepat supaya kita sampai ke museum dengan lebih awal dan kamu bisa menikmati museum. Tapi sayang, Asa selalu khawatir dalam perjalanan. Dia takut kalau nggak nyampe, dia takut kalau tersesat, dia takut kalau ada apa-apa sepanjang jalan. Bahkan ketika papanya mulai masuk ke jalan yang lebih jelek, dia semakin bingung. Padahal papanya sudah meyakinkan ini jalan terbaik, tercepat, kamu akan bisa menikmati museum lebih lama. Tapi karena Asa bolak-balik nanya, sampai di museum belum lama dia udah ketiduran, kecapean karena sepanjang perjalanan dari desa ke kota di waktu yang cukup panjang dia tidak beristirahat. Dia sibuk bertanya, dia sibuk khawatir, dia sibuk mempertanyakan kapabilitas papanya, kemampuan papanya. Sampai di museum tinggal kesele dan dia tidak menikmati museum. Seandainya si kecil Asa itu begitu percaya kepada papanya, bahwa papanya itu ngerti di mana museum dan papanya bisa mampu membawa dia sampai ke museum. Di perjalanan dia bisa beristirahat dengan lebih santai, dengan lebih rileks. Sampai di museum dia bisa menikmati apa yang selama ini diimpikan. Berapa banyak orang Kristen yang seperti ini? Kita merindukan tanah perjanjian kita, tapi di sepanjang perjalanan kita terus meragukan Tuhan, kita terus mempertanyakan kualitas Tuhan kita terus mempertanyakan kesetiaan Tuhan kita. Ada goncangan sedikit kita bertanya, kok begini, kok begini, kok begini, kok begini. Sadarlah saudara, ketika kita ingin yang terbaik, Tuhan jauh lebih rindu memberikan yang terbaik buat saudara. Jadi mari teguhkan iman kita, jalani hari-hari kita dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mampu dan mau memberkati kita. Penyertaannya sempurna, dia gunung batu yang tidak terkalahkan. Kesetiaannya seperti pagar tembok bagi kita. Amin. Asal kita mau beriman sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, mari kita perhatikan, bermimpi besar, memegang teguh janji Tuhan. Ayat yang ke-9 tadi berkata, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, bermimpi besar itu membuat kita punya semangat dan kekuatan hidup. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, kalau kita nggak punya impian, kita stuck, kita berhenti. Dulu waktu masih muda kita bermimpi punya rumah, setelah punya rumah kita nggak punya tujuan, terus bingung. Dulu kita waktu masih belum punya apa-apa kita punya mimpi besar, tapi setelah semua tercapai kita kehilangan mimpi. Tapi yang menarik, Kaleb punya mimpi yang melebihi rata-rata. Kaleb sudah tinggal di tanah perjanjian. Kaleb sudah menikmati hidup bersama dengan orang Israel, semuanya sudah masuk tanah perjanjian. 31 raja-raja sudah ditundukkan, tanahnya sudah luas seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Tetapi Kaleb tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dia ingat 45 tahun yang lalu Musa pemimpinnya pernah menjanjikan sebuah wilayah yang begitu bagus, yang begitu indah. Buat Kaleb usianya 85 tahun. Mungkin Kaleb berkata, untuk apa aku berperang lagi? Sebentar lagi aku menjadi mayat. Sebentar lagi aku mati. Tetapi Kaleb mengingat bahwa ini akan menjadi milik pusaka bagi Kaleb dan bagi anak-anaknya. Kaleb tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Hidup ini bukan hanya tentang kita, tapi kita harus memastikan anak cucu kita juga hidup dalam perjanjian Tuhan.
Banyak orang yang bertambah usia kehilangan tujuan hidup, kehilangan mimpi-mimpi. Kenapa? Karena hanya fokus kepada diri sendiri. Fokus kepada migrainnya yang kambuhan, fokus kepada kakinya yang mulai susah berjalan, fokus kepada penyakitnya yang terus mengganggunya. Hanya fokus kepada dirinya sendiri, terus minta dikasihani kanan kiri, bahkan kemudian menarik-narik anak cucunya untuk terlalu fokus kepada dirinya sendiri. Sampai anak cucunya mungkin kehilangan kesempatan untuk mencapai mimpi karena ngurusin orang tua. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi mari, mungkin beberapa kita yang sudah sepuh, mari mulai mimpi yang jauh lebih besar. Bahwa hidup ini bukan cuma tentang saya, tetapi tentang bagaimana saya bisa mewariskan kehidupan kepada anak cucu saya. Kalau para orang tua mungkin sudah tidak seaktif dulu, tetapi kita tetap berkata positif, punya mimpi yang besar, menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak cucu kita. Anak-anak kita juga akan meraih perjanjian Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Bapak Ibu, kita perlu meninggalkan warisan bagi anak cucu kita, yaitu kualitas rohani yang baik, karakter yang terpuji, sikap hidup yang unggul. Karena hidup yang sejati sesungguhnya bukan saat kita menikmati kehidupan, tetapi ketika kita bisa menghidupkan banyak orang. Inilah hidup yang signifikan, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya ketika kita masih hidup, bahkan ketika kita sudah mati, jejak kualitas hidup kita masih dapat dinikmati banyak orang. Mungkin Kaleb hanya menikmati tanah Hebron sebentar. Mungkin setelah dia berperang merebut Hebron, beberapa waktu kemudian Kaleb mati. Tetapi warisannya masih terus diwariskan kepada anak cucunya. Anak cucunya gak cuma mendapat puji Tuhan, kami mendapat tanah yang luas, tanah Hebron. Tapi paling tidak anak cucunya melihat bahwa opaku, nenek moyangku yang bernama Kaleb tidak pernah menyerah atas kehidupan. Mereka tidak hanya menikmati tanah Hebron yang luas, tetapi mereka menikmati sebuah teladan bahwa sekalipun besar para lawannya, tetapi orang tuaku tidak pernah menyerah sampai akhir hidupnya. Dan itu menjadi sebuah warisan iman yang luar biasa bagi generasi selanjutnya. Bahwa apapun yang terjadi di depan selalu mungkin bagi orang-orang yang sungguh percaya mengikut Tuhan dengan setia. Ini yang diwariskan Kaleb, bukan cuma sekedar mewariskan tanah Hebron yang luas, tetapi mewariskan kesungguhan, kegigihan, beriman kepada Tuhan, bermimpi besar. Dan itu dimiliki oleh generasi Kaleb selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, pastikan kita tidak kehilangan mimpi-mimpi kita. Apalagi kalau mungkin sekian puluh tahun mimpi kita tidak kunjung terlaksana. Jangan dikubur mimpinya, tapi justru diingatkan terus. Bahkan sampai titik penghabisan, sampai nafas terakhir. Kita tidak kehilangan mimpi-mimpi besar. Pegang terus janji Tuhan. Jangan berhenti sampai seluruh janji Tuhan digenapkan atas hidup kita. Amin. Yang ketiga adalah bersyukur. Mengingat kebaikan Tuhan. Di ayat 10 Kaleb berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kaleb betul-betul mengingat kebaikan Tuhan. Dia tidak hanya mempunyai mimpi yang besar, tetapi dia menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Kaleb punya pengalaman yang sama dengan bangsa Israel semuanya. Sama-sama menghadapi padang gurun, sama-sama kekurangan air, sama-sama pernah kekurangan makan, sama-sama menghadapi peperangan. Sementara yang lain bersungut-sungut memberontak kepada Musa, melawan Tuhan sampai akhirnya semua dibinasakan Tuhan di padang gurun. Kaleb memilih untuk selalu melihat kebaikan Tuhan, bahkan di situasi yang tersulit sekalipun. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa yang ketiga, bersyukur. Bersyukur itu menjadi atmosfer yang baik. Banyak orang yang menjadi lemah karena udaranya nggak sehat.
terlalu banyak polusi, sehingga umurnya jadi pendek. Kalau toh panjang umur sakit-sakitan. Tetapi kalau kita menghirup udara yang lebih segar, kualitas hidup kita lebih baik. Secara fisik demikian. Tapi sadarkah saudara, manusia rohani kita juga butuh udara yang sehat. Udara yang sehat itu dibentuk dari apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur itu membawa atmosfer yang positif. Coba saudara kumpul dalam sebuah komunitas yang isinya bersungut-sungut. Gak usah nunggu 1 jam, Anda keluar dari komunitas itu, rasanya pegel kabeh awake. Lombok larang. Ngerti ngono bojoku tak dol. Waduh. Kalau cuma bahasa-bahasa negatif yang muncul, anakku begini, kita aja masih berjuang ngurusi anak kita, masih kumpul dalam komunitas yang bahas anaknya orang lain yang nakal. Apa enggak stres kita lama-lama? Tapi lain kalau kita kumpul dalam komunitas yang selalu semangat, bersyukur. Wah, sikilku cekot-cekot, ya puji Tuhan jende sikil. Beberapa orang enggak punya sikil. Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus tinggal dalam komunitas yang bersyukur, itu jadi atmosfer yang baik. Kita bisa bertahan, bukan cuma bertahan hidup, kita bisa hidup dengan lebih berkualitas. Jadi pastikan rumah kita dipenuhi dengan atmosfer rasa syukur. Orang tua, anak, suami, istri, kata-katanya adalah kata-kata yang penuh syukur. Saya percaya apapun makanannya, bila mana disertai dengan ucapan syukur, mendatangkan berkat yang luar biasa. Itu yang Amsal tuliskan. Tapi makanan boleh lezat, tapi kalau pikiran kita terus gerantes, bersungut-sungut, penuh kekhawatiran, penuh kemarahan, penuh persungutan, orang Jawa bilang gak dadi daging, tidak bisa membuat kita baik. Mari bersyukur, karena bersyukur itu menjadi atmosfer yang baik bagi hidup kita. Kalau saya gambarkan iman itu seperti benih yang tertanam. Ucapan syukur itu seperti air yang menyiraminya setiap hari. Sehingga iman kita tumbuh dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, mari bangkitkan iman kita, tumbuhkan iman kita dengan cara apa? Bersyukur. Mari selalu melihat kebaikan Tuhan dalam setiap situasi. Mari selalu melihat sisi baiknya di tengah-tengah situasi yang buruk. Saya percaya kalau kita rajin melakukan yang ketiga, bersyukur, awet nom, kita tetap bisa seger, tetap antusias. Orang yang biasa bersyukur dan biasa bersungut-sungut, dari tampilannya udah jelas. Orang yang bersungut-sungut biasanya lebih boros. Orang yang bersyukur lebih hemat. Amin. Dan yang terakhir, ayat yang ke-12. Sebab itu, kata Kaleb, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb melakukan yang keempat, yaitu apa? Berkarya, bertindak dengan iman. Dia gak cuma bermimpi besar, wah seandainya punya tanah Hebron. Dia gak cuma bersyukur, terima kasih sampai hari ini Tuhan menolong saya. Tapi kemudian Kaleb melakukan bagian yang terakhir itu, berkarya, bertindak dengan iman. Gak cuma mimpi, bangun dari tidur dan do something, lakukan sesuatu. Terus produktif, jangan males, jangan nganggur. Karena saat kita berhenti produktif, maka semua potensi talenta kita akan mati. Saudara perhatikan, Kaleb begitu optimis. Karena sekalipun menghadapi situasi yang penuh tantangan, Alkitab tadi mengatakan bahwa di Hebron itu tinggal orang enak. Orang-orang enak itu adalah orang-orang yang raksasa-raksasa. Pada waktu mereka mengintai 45 tahun yang lalu, 10 pengintai gemetar. Mereka melihat mereka raksasa-raksasa, kami seperti belalang, kami akan diinjak oleh mereka. Tapi Kaleb berkata, mereka raksasa-raksasa lebih gampang karena papan tembaknya lebih luas.
tembak karo merem mesti kena karena terlalu besar. Mau mana sembarangan pasti kena karena mereka raksasa. Itu sudut pandang yang berbeda. Tapi yang saya mau katakan, Kaleb begitu optimis menghadapi hari-hari depan. Tantangannya besar, tapi bukan membuat Kaleb kemudian berdiam diri. Kaleb yakin semakin besar tantangan di depan, semakin besar mujizat yang akan dia alami bersama Tuhan. Banyak orang kehilangan semangat juang karena melihat tantangan yang terlalu besar. Wes cukuplah segini, ngapain ngambil resiko? Nanti malah kalah, semua yang aku terima habis. Bukan itu yang Tuhan mau. Terus berkarya. Semakin besar tantangan di depan kita, semakin besar kesempatan kita untuk melihat dan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup hari-hari kita. Tapi ada juga orang yang kehilangan semangat juang karena tidak lagi menemukan tantangan. Kaleb melihat tantangan dan semangat. Wih, ada raksasa, waktunya ditaklukkan. Ada banyak orang yang tidak mau lagi berjuang karena nggak lihat raksasa di depan. Merasa sudah nggak ada tantangan. Dulu Pak, waktu masih muda, belum punya apa-apa, waktu ngerintis usaha, wah semangat. Ketika semuanya sudah ada di tangan, jadi bingung. Akhirnya kerjaannya cuma leyeh-leyeh disotoh seperti Daud, jatuh dalam dosa. Akhirnya kemudian tinggal duduk diam, menghambur-hamburkan uangnya, hidupnya sia-sia, akhir hidupnya justru mengecewakan. Itu sebabnya jangan sampai rutinitas menurunkan semangat juang kita. Mari minta kepada Tuhan untuk memberi visi yang baru, memberi mimpi yang baru yang perlu kita raih, memperlihatkan kepada kita janji Tuhan yang lebih besar supaya kita tidak kehilangan semangat juang kita. Mari temukan visi yang lebih agung di tengah-tengah rutinitas kita, sehingga kita dapat mengerjakan dengan lebih maksimal. Bapak Ibu Saudara, saya membaca kisah seorang office boy di sebuah hotel. Karena pekerjaannya itu aja, nyapu, ngepel, bersihin kamar-kamar dalam waktu yang panjang, sepanjang hari. Ketika dia bekerja sudah cukup lama, lama-lama bosan. Dan ketika dia bosan, dia mulai mengerjakan dengan asal-asalan. Saudara tahu, hotel kalau office boy-nya mengerjakan dengan asal-asalan, ada banyak komplain. Sehingga OB ini juga ditegur berkali-kali. Sampai akhirnya dapat SP1, dapat SP2. Tapi karena dia sudah gak punya tujuan hidup, dia gak tahu, dia sudah bosan jalani hidup yang rutin begitu. Dia udah pengennya keluar aja. Sampai satu waktu ketika dia raih HRD-nya, diberi SP2. Kebetulan ownernya, pemilik hotel itu melihat sepintas. Owner ini luar biasa. Secara pribadi dia panggil OB-nya itu, yang angel kandanane itu, yang sudah mulai asal-asalan itu. Dia datangi OB itu. Terus kemudian diajak jalan. Kamu mau enggak jalan? Yang punya hotel sungkan, takut lah ya. Karena dia merasa pegawai rendahan. Diajak jalan. Jalannya kemana saja? Muterin hotel. Muterin lorong-lorong. Biasanya supervisornya ngajak dia jalan-jalan ke lorong-lorong untuk apa? Untuk nunjukin, ini loh, belum sulak itu. Kayak gini gitu, sawangnya kepol. Selama ini itu. Jadi ketika dia diajak bosnya, pemilik hotel untuk keliling sepanjang jalan itu, dia udah deg-degan, udahlah paling mau dimarahin lagi. Tapi ternyata enggak. Bosnya cuma jalan, masuk ke kamar, dan kemudian mulai berkata, thank you ya, terima kasih ya kamu sudah bekerja di sini. Sebuah kata yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Karena setiap kali dia dipanggil atasan, entah itu supervisor sampai level yang lebih tinggi, yang ada cuma dimarahin karena kerjaannya asal-asalan. Tapi dia kerja asal-asalan, bosnya malah berkata thank you, terima kasih. Dia bingung, kok terima kasih? Bosnya sambil jalan, kamu tahu enggak? Hotel ini
jual jasa. Dan kalau pelanggan gak puas, hotel ini rugi. Pelanggan gak puas, dia gak mau nginep sini lagi, hotel ini rugi. Dan seluruh karyawan akan berhenti bekerja. Karena tutup, saya gak punya dana untuk nomboi. Tapi bagaimana pelanggan ini semua tetap puas di sini? Sebenarnya ini karena kerja keras. Kalau mereka masuk kamar, tidak ada debu, semua tertata rapi, mereka puas. Jadi sebenarnya kami semua bisa makan, itu karena kerja keras. Terima kasih ya. Terus kemudian bos itu kemudian bilang, kenapa saya bangun hotel? Sebenarnya bukan cuma nyari profit. Saya pengen ada orang-orang yang suntuk dengan pekerjaannya, suntuk dengan kondisi hidupnya, sekali-sekali nginep di hotel ini dan menemukan kebahagiaan. Kamu tahu mereka bahagia ketika kamarnya nyaman, gak ada debu. Mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Tanpa sadar amalmu yo nambah toh. Ketika ownernya mulai memperlihatkan visi yang lebih agung. Bukan cuma sekedar kamu bekerja karena digaji. Kamu bekerja rutin untuk dibayar. Tetapi memberi sebuah value, memberi sebuah visi yang lebih agung. OB-nya tiba-tiba dicerahkan. Dia merasa begitu berharga. Apalagi ketika ownernya terus berkata, terima kasih. Kalau nggak ada kamu, hotel ini mungkin sudah tutup beberapa waktu yang lalu. Kerja kerasmu itu menentukan berlangsungnya hotel ini. Saudara, ketika satu OB ini melihat sebuah visi yang lebih agung, dia mengerjakannya dengan antusias. Dia mulai bekerja dengan penuh rasa syukur, penuh semangat karena dia punya visi yang besar. Beberapa waktu kemudian, karena kinerjanya yang luar biasa, dia naik jadi supervisor. Dia naik. Sejarah hidupnya mencatat seorang OB naik di level direktur. Dimulai dari sebuah visi yang lebih agung. Dia mulai bekerja dengan hatinya. Dan usianya bertambah semakin tua. Tetapi dia tidak dipensiun karena kalau OB kan gak bisa umur sampai sangat tua. Karena kerjaannya visi. Tapi dia terus mendapat promosi. Sampai si owner mempercayakan sebuah posisi yang cukup tinggi. Beberapa tahun berikut. Ini bukan waktu yang 1-2 tahun. Tapi inilah kesaksian hidup yang dia sampaikan. Semakin tua, hidupku semakin signifikan. Karena aku terus berkarya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa kita yang kemudian kena stempel pensiun. Termasuk seorang hamba Tuhan di usia tertentu juga bisa pensiun. Tetapi kita tidak boleh berhenti untuk melayani Tuhan. Kita tidak boleh berhenti untuk melayani sesama. Sebab berkat Tuhan juga tidak pernah berhenti atas hidup kita. Kita tidak terus-menerus ada di satu tempat. Kita harus mewariskan hidup kita, mewariskan value, bahkan mewariskan pelayanan kita kepada generasi selanjutnya. Kan ya tidak selamanya saya khotbah, kan tidak selamanya Pak Andi WL, kan tidak selamanya Pak Agus Jamil jadi soundman. Pada waktunya kita akan meneruskan kepada generasi selanjutnya. Kenapa? Karena kita bisa berhenti di gereja Sinai ini, tapi Tuhan tidak pernah berhenti di tengah-tengah gerejanya. Jadi pastikan kita terlibat bersama dengan Tuhan untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Kita juga mempersiapkan warisan terbaik buat mereka. Dan itu tidak mungkin kalau kita tetap kuat di dalam Tuhan. Pastikan kita punya 4 beriman, bermimpi besar, bersyukur, dan terus berkarya. Amin saudara. Ayat selanjutnya dari pasal
14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Arba adalah orang yang terbesar di tengah-tengah bangsa Enak yang besar. Tetapi kita melihat saat Kaleb tetap kuat di dalam Tuhan, Kaleb siap menerima berkat Tuhan. Ketika kita menjaga stamina rohani kita, tetap kuat dalam Tuhan, kita juga siap menampung berkat Tuhan yang lebih besar di kemudian hari. Percayalah, yang terbaik masih ada di depan kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-Mu atas kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya, ku percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari kita teduhkan hati kita. Mungkin ada banyak pencapaian yang sudah kita miliki, yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Tapi ingat kembali janji Tuhan yang jauh lebih besar di hari-hari ke depan. Bapak Ibu saudara, kita tidak mungkin meraih seluruh janji-janji Tuhan bila mana kita tidak menjaga kualitas hidup kita. Kita tidak menjaga manusia batiniah kita. Ada banyak cerita di Alkitab, tokoh-tokoh yang begitu luar biasa di awal-awal, tetapi di akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, mereka mengalami penurunan rohani yang signifikan, sampai akhirnya mereka gagal menerima yang terbaik dari Tuhan. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Mari belajar seperti Kaleb, seperti Rasul Paulus. Manusia fisik kita bisa menjadi lemah, bisa menjadi kendor, tetapi manusia batiniah kita terus meningkat, terus diperbaharui, sehingga kita meraih banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Biarlah roh kita terus menyala-nyala, sehingga kita dapat melayani Tuhan semakin maksimal, semakin signifikan. Biarlah hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan maupun dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Beriman, bermimpi besar, bersyukur, dan terus berkarya. Ini yang Tuhan nantikan dalam hidup kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya, oh,
janji-janji-Mu, menepati janji-janji, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih buat seluruh janji-janji yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau mengambil bagian kami. Kami mau tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Ajari kami seperti Kaleb yang terus mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh dan setia. Apapun kondisi kami, bagaimanapun situasi yang kami hadapi, kami mau bergantung penuh kepada Engkau. Kami gak mau menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Engkau taruh kepada kami mimpi-mimpi yang besar. Kami mau terus bersyukur kepada Engkau. Dan bila mana kami harus melangkah, biar setiap hari perjalanan kami adalah penuh iman. Kami mau bertindak dengan optimis dan semangat, karena kami tahu Tuhan yang ada di pihak kami. Biar semakin besar tantangan di depan kami, kami semakin percaya bahwa kami boleh memperoleh kesempatan mengalami, melihat mujizat yang lebih besar dari waktu-waktu yang sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah hati kami semakin kuat di dalam Tuhan. Hidup kami semakin maksimal dan signifikan, sehingga banyak orang mengalami anugerah Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya kami pulang dengan sukacita, sebab anugerah berkat Tuhan berlimpah atas kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.